Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bang, Mangadun baru sempat update ya. Sibuk banget pikirannya. Badannya mah santai, cuman pikirannya sibuk ya. Cuaca tadi cerah, pikiran Mangadun yang mendung. Oke ya, tidak apa-apalah, yang penting kita tetap update. Jadi dashboard sudah ada update ya, cuman Mangadun belum sempat membahasnya ya. Untuk saat ini Mangadun pengen ngebahas yang satu ini dulu, juga sama lagi ramai ya. Kalau soal dashboard mudah-mudahan besok sudah bisa dinikmati videonya ya. Oke, karena sebelumnya Mangadun sudah mempelajarinya juga ya gitu, dan alhamdulillah sudah ada beberapa clue yang nantinya sehingga ketika Mangadun menyampaikannya itu ada beberapa petunjuk yang mungkin tadinya Mangadun juga nggak ngerti, jadi bisa kita pahami bersama ya. Oke, ini yang lagi rame juga ini soalnya ya. Mangadun tahu banget ini dari semalam bahkan ya. Ini Dumpika, Mangadun baru buka Twitter nih ya, di posting ini berarti yang baru-baru muncul nih. Mangadun baru buka, belum buka juga yang paling atas tuh. Dan langsung aja ya kita cek di sini. Selamat siang, dompet Pi kini telah mengubah simbol Pi menjadi huruf Pi. Oh ya, pagi ini saldo dompet Pi diedarkan dalam XML, bukan simbol Pi. Apakah menurut Anda itu kesalahan teknis atau Photoshop? Nah ya, jadi di sini kalau di sini mah nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya. Kita coba cek, terjemahkan seperti biasa, terus digambar, dan di sini. Oke, XML-nya di mana? Nggak ada XML-nya ya. Penguncian detail transaksi. Oke, mana XML yang dibilang XML itu? Nggak ada ya. Tapi di sini dikatakan XML. Kita coba cari di postingan lain karena juga memang banyak ya yang ngepost itu. Ada tadi dari Pikas kalau nggak salah ya. Dan terus sebelumnya juga dari semalam sebenarnya ini yang bikin penasaran itu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dari siapa? Oh, Crypto Network ya. Kita bisa cek di sini. Membagikan ulang dia. Nah, XML-nya kan ada di sini nih. Kita coba terjemahkan ya. Oke. Karena nggak bisa diterjemahkan di sini. Oke, kita terjemahkan aja. Terus digambar. Terjemahkan. Saat memperbarui ada sedikit kesalahan tampilan. Nah, tunggu beberapa hari dan akan ditukar. Begitu katanya ya. Tadi yang di Dumpika ada Pi, di sini ada XLM. Oke, kita akan terus coba cari kebenarannya ini ya. Jadi seperti itu, dan di bawahnya lagi juga Mangadun sempat melihat ya. Dan ini apa ini? Kita coba terjemahkan. Nggak bisa juga ini. Onopo Penetpo Hot News ini. Oke, kita ke seri gambar. Ini updatean dia yang sebelumnya mungkin seperti itu ya. Oke, aset Pi Network resmi dari Stellar Blockchain 100% didukung oleh aset Pi jembatan lintas rantai asli dan berpatokan 1:1 untuk pertukaran akan tersedia pada 15 Juli ini yang dikabarkan. Ada yang komentar channel Mangadun ya. Oke, ini adalah data dari dompet Lob STR jaringan. Ini nggak direncana ini. Bintang yang akan kami rujuk. Oke, dan di sini ya. Ada yang komentar, Mang, bahas katanya bener enggak ya? Gitu, bahwasanya katanya di Stellar Lob STR itu ya yang dulu pernah kita bahas juga gitu. Katanya ini bisa, ini tuh beritanya salah satunya ya mungkin ya. Ini data dari Lob STR jaringan bintang yang akan kami rujuk. Oh ya, baru nemu Mangadun. Sorry ya, yang komentar juga nggak sempat Mangadun balas, juga bingung mau ngebalasnya kan karena Mangadun belum nemu. Tapi ini kok kebetulan banget ya nyambungnya ke yang XML tadi. Oke. Dan katanya itu akan berubah beberapa hari karena itu yang tadi Dumpika aja hurufnya Pi ya, bukan XML. Oke. Nah, jadi seperti ini, kita bahas ini dulu ya, tidak apa-apa ya. Jadi kalau menurut Mangadun ya, ini mau tanggal 15 Juli kek, mau tanggal 15 Agustus kek ya,
walaupun dikabarkan bisa ditukarkan Pi dengan cryptocurrency lainnya, entah itu di Lob STR ya, ini Lob STR, entah itu di manapun, ini khusus pribadi Mang Adun ya, jujur ya, ini mah terserah lah kalau pioners yang lain. Jadi itu khawatirnya belum resmi. Ingat, ini masih masa mainnet tertutup ya. Larangan dari Picor Team yaitu menukarkannya dengan uang fiat dan termasuk menukarnya dengan cryptocurrency lainnya. Itu merupakan sebuah pelanggaran ya, aturan Picor Team seperti itu. Jadi ya kalau bagi Mang Adun pribadi nih, jangan istilahnya gara-gara melihat keuntungan yang tidak seberapa yang akhirnya beresiko untuk akun kita ke depannya. Seperti itu ya. Ini bagi siapa Mang Adun lupa yang pengen dibahas soal ini, itu masukan dari Mang Adun aja. Jadi monggo kerso, silahkan saja untuk pioners yang lain ya. Kalau mau misalkan menukarkannya dengan cryptocurrency lainnya, ya Mang Adun sih di sini nggak ada hak ya buat ngelarang, nggak ada. Mang Adun cuma mengingatkan kalau ini masih masa mainnet tertutup. Oke, dan entah Mang Adun karena ini kan resmi atau tidaknya nggak tahu ya di sini, gitu loh. Oke, dan ya Core Team juga di dashboard nggak mengumumkan, itu aja sih sebetulnya ya. Pertama, mainnet tertutup, kedua itu merupakan sebuah pelanggaran, yang ketiga Core Team juga nggak ngomong apa-apa soal ini. Jadi semuanya Mang Adun kembalikannya, nggak ada hak buat Mang Adun melarang, nggak ada, apalagi buat nyuruh-nyuruh, nggak ada ya gitu. Mang Adun di sini hanya sebatas mengingatkan. Oke, Mang Adun tetap masih penasaran dengan yang informasi XML ini ya. Mang Adun juga tadi udah sempat melihat lagi ada yang sama ngepost juga soal ini. Nah, ini ya, beda-beda bahasanya gitu loh. Oke, kita terjemahkan. Pasang perdagangan Pi per XML XLM. Secara teknis versi masih dalam versi 2 ya, maksudnya masih dalam lingkungan tertutup. Ya, berbagai rantai sedang menguji pembayaran di lingkungan ini. Kotaksan. Nah, Kotaksan mungkin maksudnya mana nih? Ya. Ada nggak? Oh, di sini nih. Oke. Nanti kita coba. Oh, itu Stellar ya. Sebentar kita coba terjemahkan. Kita ini dulu, dan masih banyak lagi versi 2 sedang diselesaikan. Nah, di sini ada istilah rantai sedang menguji pembayaran di lingkungan ini. Oke. Ya, di sini cukup jelas ya. Jadi beda dengan yang dua tadi tuh, yang dari Dungpika dan yang dari P-Network apa tadi, Hot News apa-apa lah seperti itu ya. Oke, beda, dan kita bisa terjemahkan aja di sini ya. Menguji, kita pengen tahu isinya Oppo. Di sini terjemahkan label terbuka kesalahan server web saat memuat ulang lab jika ada XDR yang diimpor, tambahan dukungan untuk titik akhir, mengirimkan transaksi secara asinkron, potongan tampilan di browser seluler. Oke, diperbarui. Berarti memang mungkin benar ya, ini kan bisa dikatakan kode lah. Mang Adun nggak ngerti programmer, bahasa programmer seperti itu. Cuman kita cukup tahu clue di sini ya. Tuh, ini Cryptoloy memverifikasi nih, apa nih? P-Network meluncurkan perdagangan lintas rantai Bitcoin ke mata uang lain. Prinsip baru dari blok rantai koneksi dimulai. Tautan itu YouTube dia. Oke. Katanya Cryptoloy seperti itu ya. Beda-beda nih yang ngomong ini ya. Oke, masih ada lagi nggak? Ini Dungpika udah. Kita akan masuk ya. Tadi Mang Adun sempat melihat sebuah postingan yang cukup justru lebih masuk akal kalau menurut Mang Adun ya. Dari sini Bang Lang, oke, kita bisa lihat. Nah, ini nih, apalagi nih? Di sini ya. Oke, baru nih. Tapi padahal bukan yang ini ya. Ini sama kayak Dungpika nih. Kita lihat. Pagi ini saya membagikan peningkatan dompet Pi. Nah, ini malah peningkatan desain antarmuka pengguna dalam desain antarmuka pengguna UI atau UX
Standarisasi simbol dan bahasa membantu meningkatkan pengalaman pengguna bagian komentar. Oh no, opo maning iki. Ini yang sama-sama kayak Dumpika ya, bukan XML. Terus oh ini ada mungkin masukan ya. Coba kita cek di sini terjemahnya apa. Saya tahu proyek ini menerapkan fitur dompet baru dan peningkatan kode QR ketika selesai dan akan penyesuaian biaya transaksi. Itu biaya transaksi nggak ada ya. Itu mungkin pembaruan, soal pembaruan maksudnya. Tapi Mang Adun lebih melihat ke yang dibagikannya itu di mana? Ini bukan ya. Coba kita lihat lagi ya. mSteller adalah platform blockchain yang dirancang untuk menyediakan layanan pembayaran antar negara dan lembaga keuangan dengan cepat dan berbiaya rendah ya maksudnya. Pi adalah platform yang berbeda. Dua orang yang berbeda tidak bisa mengatakan Pi sama dengan koin bintang semuanya. Itu koin bintang itu ya mungkin koin-koin yang lain lah ya seperti itu. Ini sama masih XLM ya. Terus yang Mang Adun pengen bahas tuh, nah di sini nih ya. Nih tadi Mang Adun sempat lewat di sini ya. Kita kasih log dulu. Saya mengambil foto untuk menjelaskannya di postingan karena panjang statusnya terbatas. Mohon dibaca. Oke, nih ya soal ini ya. Nah di sini ini dari kita terjemahkan aja ya, biar kita bisa baca. Menurut Mang Adun ini yang lebih logis ya, walaupun tadi sempat ada yang bilang memang ini sedang diuji kan gitu kan dompetnya itu untuk nanti di masa depan. Oke. Nah, tapi bahasanya ini lebih enak. Asosiasi Investasi Global Jaringan Pi. Makam Banglang. Makam Banglang. Jadi kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa Pi memegang kontrak ya, mungkin kontrak pintar ya seperti itu, jembatan lintas rantai. Pi sedang menguji atau mengimplementasikan fitur jembatan lintas rantai ke jaringan Stellar, memungkinkan pertukaran atau perdagangan antara Pi dan XLM. Oke, terus inilah sebabnya mengapa orang melihat XLM di dompet Pi mereka. Pi mereka sedang Pi sedang mengembangkan atau menguji fitur baru untuk memungkinkan penyimpanan dan perdagangan mata uang kripto lainnya seperti XLM dan lain-lain di platformnya. Kita tahu ya soal dompet multisigan juga sama, ada hubungannya di sini sepertinya. Makanya akan nantinya itu dompet multisigan itu memuat ya gitu loh, memuat banyak cryptocurrency lainnya, kabarnya seperti itu ya. Beberapa poin penting tentang pengujian mengunci dan membuka kunci aset XLM dapat dikunci di Stellar dan dirilis secara setara di Pi atau sebaliknya sebagai bagian dari pengujian lintas rantai atau lintas batas atau antar negara ya maksudnya. Tes transaksi ini dapat disimulasikan atau menggunakan sejumlah kecil aset untuk menguji proses perpindahan aset antar dua blockchain. Oke, jadi ini masih soal pengujian tuh dari jumlahnya ini yang paling kecil terus ya. Kemarin kita juga sempat membahas yaitu soal apa ya itu, yang di GitHub ya, itu juga sama ada pengujian yang sampai viralnya dikabarkan itu harga Pi yang $40. Oke, di sini diperjelas lagi ya kalau soal menguji proses perpindahan aset antar dua blockchain itu sejumlah kecil aset ya. Nih, di sini jelas nih, transaksi ini dapat disimulasikan atau menggunakan sejumlah kecil aset untuk menguji proses perpindahan. Namanya nguji ya, dari yang kecil dulu. Oke. Dan kami dapat menyetor atau menarik Pi di jaringan Stellar dan XLM di jaringan Pi di masa mendatang. Ini suka banget mengadun ada istilah di masa mendatang. Karena apa? Ini logisnya gitu loh. Karena untuk saat ini gitu kan, untuk saat ini masih mainnya tertutup lah. Jadi janganlah ya. Enggak deh. Ntar dikiranya Mang Adun ngelarang-larang ya. Tapi kalau menurut Mang Adun ya kita ikutin saja dulu ya.
karena tadi juga ada dua clue. Yang pertama itu dalam bentuk pie ya, yang di sini juga kita bisa lihat di Banglang ini kan ini XLM ya. Terus di sini beda lagi nih yang terbarunya nih pie tuh. Berarti kan ini masih dalam tahap uji coba, jadi jangan terlalu banyak berspekulasi yang aneh-aneh ya. Itu seperti itu. Jadi kita ikuti saja, yang namanya sedang diuji coba itu segala sesuatu bisa mungkin saja terjadi. Oke. Yang penting kita tetap update ya pioners ya. Oke, buat semuanya kalau misalkan ada yang mau diobrolkan monggo. Mohon maaf Mang Adun masih sibuk banget ya. Terima kasih buat yang udah komentar, ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun ya. Nanti tetap bakal Mang Adun balas satu persatu komentarnya kalau sudah waktu senggang ya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita gaskan lagi di informasi pentok yang berikut-berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.